Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Taminatika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Masih dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Kali ini kita akan membahas tentang pedagogik ya, tepatnya dalam perkembangan potensi peserta didik. Oke, tanpa panjang lebar, kita mulai ke soal nomor pertama. Ismail, siswa kelas 2 SD, mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan yang terpanjang. Namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif. Oke, kita tahu di sini adalah perkembangan kognitif ya. Garis bawahinya perkembangan kognitif. Nah, dalam modul belajar mandiri, khususnya dalam pedagogik halaman 19, itu ada tabel 4 tahapan perkembangan kognitif ya. Tahapan pertama adalah sensori motor, itu dari 0 sampai 2 tahun. Itu ciri pokoknya berdasarkan tindakan langkah demi langkah. Yang kedua adalah properasional, itu dari 2 sampai 7 atau 8 tahun. Itu ciri pokoknya adalah penggunaan simbol atau bahasa tanda, konsep intuitif. Yang ketiga adalah operasional konkret, 7 atau 8 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Pakai aturan jelas dan logis, reversibel dan kekekalan. Terakhir adalah operasional formal dari 11 atau 12 tahun sampai 18 tahun. Ciri pokoknya adalah hipotesis, abstrak, deduktif dan induktif, logis dan probabilitas. Oke, di sini kita lihat mengurutkan panjang benda tersebut. Mengurutkan panjang benda itu menggunakan aturan jelas dan logis ya. Jadi di sini si Ismail itu merupakan kemampuan berpikir pada tahap operasional konkret. Udah betul jawabannya ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Prestasi Musa di sebagian besar bidang studi di atas KKM, terutama IPA. Ulangannya selalu mendekati nilai sempurna, didukung oleh kegemarannya membaca. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa? Dilakukan untuk mengembangkan bakat ya. Oke, yang pertama memberi berbagai tugas mandiri sekaligus melatih keterampilan belajarnya. Tugas mandiri. Semakin banyak tugas mandiri, menurut saya itu akan menimbulkan kejenuhan ya. Jadi ini tidak mungkin. Memfasilitasi peserta didik memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai minat. Yang kita fokus bukan minat tapi bakat. Oke. Kita harus tahu dulu minat itu apa. Minat itu adalah seberapa besar seorang merasa suka atau tertarik kepada suatu hal, yaitu namanya minat. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. Oke, ini sesuai bakatnya ya. Udah masuk, kita lihat terakhir. Dijadikan pendidik sebaya untuk membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. Pendidik sebaya ya, kita harus tahu dulu pendidik sebaya itu apa. Pendidik sebaya merupakan narasumber untuk kelompok remaja seusianya dan telah mengikuti latihan. Oke, di sini kita lihat sebagian besar ya, bukan semuanya. Jadi kalau misalkan dijadikan pendidik sebaya, saya takut dia belum siap ya karena tanggung jawabnya, dan kadang-kadang juga yang namanya remaja itu pintar untuk diri sendiri, belum tentu untuk yang lain. Jadi kayaknya saya setuju dengan pendapat program, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam tingkatan berbeda. Namun, kreativitas berkembang karena faktor lingkungan. Apabila akan mengembangkan kreativitas siswa, maka guru hendaknya merancang pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran yang
dapat memfasilitasi berkembangnya kreativitas anak adalah dalam modul belajar tepatnya di halaman 163. Kreativitas berkembang pada lingkungan yang hangat, menghargai, mendorong, dan memberi rasa aman untuk mengekspresikan kreativitasnya. Cara mendidik yang demokratis dan permisif di rumah dan di sekolah meningkatkan kreativitas, sedangkan cara pendidik yang otoriter melemahkannya. Berarti demokratis permisif ya. Cara mendidik yang demokratis meningkatkan kreativitas karena memberi kesempatan yang lebih banyak kepada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya. Sedangkan cara mendidik yang permisif memberi kebebasan kepada anak untuk mengemukakan ide-ide tanpa rasa takut salah. Berarti yang bagus adalah demokratis dan permisif. Bagus sama. Kita lanjut soal selanjutnya. Salsabila yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah hampir di semua bidang studi dan jarang menyelesaikan tugas dengan sesuai waktu yang ditentukan. Namun Salsabila mempunyai catatan kerajinan dan keteguran yang bagus, serta sikap belajar yang positif. Faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila diperkirakan pada motivasi belajar yang kurang, minat belajar yang kurang, tingkat kecerdasannya rendah, bakat siswa yang rendah. Untuk menjawab, saya akan membawa lihat modul belajar yang kakak-kakak telah dapatkan dari saya atau dari modul modul program ya, dalam pedagogi halaman 165. Identifikasi potensi peserta didik. Guru dapat mengidentifikasi kemampuan intelektual atau kecerdasan umum, kecerdasan menjebuk, bakat, dan kreativitas peserta didik melalui titik-titik. Yang pertama, identitas kemampuan intelektual kecerdasan umum. Di sini peserta didik cenderung selalu memiliki kesulitan dalam memahami materi pelajaran, mencapai hasil yang lebih rendah dari teman-temannya, dan hampir selalu tidak menyelesaikan tugas sesuai batas waktu yang ditentukan. Hampir sama dengan soal ya. Tapi sebelum dilanjut, kita harus tahu dulu nih, selain identifikasi kemampuan intelektual atau kecerdasan umum, ada apa lagi identifikasi potensi peserta didik itu? Yang kedua ada identifikasi kecerdasan majemuk dan bakat. Mengidentifikasi bakat dan kecerdasan majemuk peserta didik dapat menggunakan cara yang sama dengan identifikasi kemampuan intelektual, namun lebih diarahkan kepada bidang studi atau kelompok bidang studi. Bakat khusus di suatu bidang studi berdasarkan biasanya baru nampak jelas pada awal masa remaja. Terus ada identifikasi kreativitas peserta didik. Untuk mengidentifikasi kreativitas dapat menggunakan cara satu, pengamatan, yaitu mengamati proses ketika anak sedang membuat karya kreatif. Kedua, analisis tes bila peserta didik diberikan kebebasan untuk memberikan beberapa alternatif jawaban. Yang terakhir adalah analisis karya kreatif inovatif. Itulah untuk mengidentifikasi potensi peserta didik. Sekali lagi, dalam modul belajar halaman 165. Silakan bisa baca yang punya modulnya. Kita masuk ke soal. Di sini kita lihat prestasi belajar yang rendah ya. Hampir di semua bidang studi dan jarang menyelesaikan tugas. Berarti itu masuk ke tingkat kecerdasan. Ya, atau kecerdasan umum. Semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Prestasi Amir pada sebagian besar bidang studi di bawah KKM. Berdasarkan hasil analisis himpunan data, Amir memiliki potensi mental intelektualnya di atas rata-rata. Amir diduga memiliki kesulitan belajar dan termasuk anak yang peserta didik, termasuk anak yang lambat belajar. Lambat belajar. Kemungkinan enggak ya, karena potensi mental intelektualnya di atas rata-rata. Prestasi tidak sesuai dengan potensinya. Ini bisa ya. Ini salah.
Prestasinya rendah karena sikap kebiasaan belajarnya negatif. Belajar negatif apakah dijelaskan di sini? Ternyata tidak ya, jadi ini juga salah. Prestasi belajarnya sesuai dengan tingkat kecerdasan. Sesuai tidak, Pak? Prestasi Amir sebagian besar di bawah KKM, berarti tidak ya, tidak sesuai. Berarti yang betul harusnya yang prestasi belajar tidak sesuai dengan potensinya ya. Oke, nggak apa-apa lah, mungkin human error. Bila tidak setuju, kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pembelajaran sebaiknya dilakukan dari materi sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dan diorganisasikan agar terlaksananya prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Hal ini merupakan implikasi pendidikan dari prinsip hukum perkembangan. Prinsip hukum perkembangan, keragaman dalam irama perkembangan, variasi dalam tempo pembelajaran, awal diferensiasi, akhir integritas, perkembangan berlangsung secara bertahap. Oke, sebelum menjawab, saya akan membawa kakak-kakak sekalian ke dalam modul ya. Oke, dalam modul belajar mandiri halaman 154 pedagogi ya. Di sana ada prinsip atau hukum perkembangan ya. Yang pertama, perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor pembawaan, lingkungan, kematangan ya. Yang kedua, proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap ya. Kita lihat di sini implikasi terhadap pendidikan. Program pembelajaran disusun secara bertahap dan berjenjang dari yang sederhana ke yang kompleks, mudah menuju sukar. Sistem belajar diorganisasikan terlaksananya prinsip mastery learning, belajar tuntas, dan continuous progress, maju berkelanjutan. Sesuai dengan soal ya. Tapi sebelum masuk ke soal, kita harus tahu dulu prinsip yang lainnya ya. Kita lanjutkan dulu. Bagian-bagian dari fungsi-fungsi organisme mempunyai garis perkembangan dan tingkat kematangan masing-masing. Meskipun demikian, sebagai kesatuan organis, dalam prosesnya terdapat korelasi dan bahkan kompensatoris antara yang satu dengan yang lain. Implikasinya silakan baca. Yang selanjutnya, terdapat variasi dalam tempo dan irama perkembangan antara individu dan kelompok tertentu. Dalam kurung menurut latar belakang, jenis, geografis, dan budaya. Yang pertama, setiap anak memiliki tempo kecepatan perkembangan sendiri-sendiri. Ada yang cepat, sedang, dan lambat. Yang kedua, perkembangan berlangsung sesuai dengan iramanya. Pada suatu masa laju perkembangan cepat, tapi pada waktu berikutnya lambat. Maka implikasinya bisa dibaca oleh kakak-kakak sekalian. Kita lanjutkan. Ada lagi? Oke. Prinsip selanjutnya adalah proses perkembangan itu pada awalnya lebih bersifat diferensiasi dan pada akhirnya lebih bersifat integritas antar bagian dan fungsi organisme. Implikasinya silakan bisa dibaca ya. Kemudian prinsip selanjutnya adalah dalam batas-batas masa peka, perkembangan dapat dipercepat atau diperlambat oleh kondisi lingkungan. Implikasinya silakan. Contohnya ada di sini. Lanjut. Terakhir adalah laju perkembangan anak berlangsung lebih pesat pada periode kanak-kanak dari periode-periode berikutnya ya. Ini sumbernya dari Makmum 2019 halaman 85. Tapi kita bisa membacanya dalam modul belajar halaman 154. Oke, kita lanjut ke soal ya. Jadi, pembelajaran sebaiknya dilakukan dari materi sederhana ke kompleks itu merupakan prinsip dari perkembangan berlangsung secara bertahap ya, sesuai dari modul ya, sama kayak modul. Oke, semoga jelas. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Ibu Fatimah merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik kemampuan dasar anggota kelompok. Hal yang dilakukan oleh Ibu Fatimah merupakan implementasi pendidikan dan prinsip perkembangan, yaitu pola perkembangan memiliki keragaman, variasi dari tempo dan irama perkembangan, perkembangan bersifat maju berkelanjutan, perkembangan berproses secara bertahap. Oke, kita lihat tabel yang tadi ya.
Di sini terdapat variasi dalam tempo dan irama perkembangan ya antar individu dan kelompok. Jadi terdapat perbedaan perkembangan di antara peserta didik, ada yang cepat, normal, dan lambat. Guru seyogianya sampai batas tertentu selain membuat program dan strategi belajar mengajar secara kelompok juga membuat program strategi pembelajaran individu bagi peserta didik. Oke, di sini secara berkelompok dan secara individu ya, berarti harusnya adalah variasi dalam tempo irama perkembangan antar individu dan kelompok ya. Jadi kalau menurut saya ini jawabannya tepat adalah yang ini ya, variasi dari tempo dan irama perkembangan ya. Tapi nggak tahu kenapa program memilihnya yang A. Oke, mungkin bisa diskusi ya di kolom komentar. Kita lanjut soal selanjutnya ya. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan, sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan peserta didik, merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik, merancang strategi pembelajaran sesuai dengan keragaman pengetahuan peserta didik, merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman prestasi peserta didik. Oke, sebelum menjawab, saya akan membawa ke dalam modul belajar pedagogi halaman 159 ya. Di sana ada potensi dibedakan menjadi potensi fisik, potensi psikologis. Potensi psikologis berkaitan dengan kecerdasan atau intelijensi, bakat, kreativitas. Kecerdasan diantaranya adalah kecerdasan umum dan kecerdasan majemuk. Bakat terdiri menjadi bakat sekolah, bakat dalam pekerjaan. Kemudian potensi fisik berkaitan dengan kondisi dan kesehatan tubuh, ketahanan kekuatan tubuh, serta kecakapan motorik. Jadi di sini kan potensial ya, kecakapan potensial. Kecakapan potensial itu bukan kematangan, tapi tingkat kecerdasan. Sesuai dengan ini ya. Yang namanya potensial itu tingkat kecerdasan. Jadi jawabannya adalah betul. Oke. Kita lanjut soal selanjutnya. Tony sering berjalan ketika belajar, mengganggu teman yang sedang belajar, membuat masalah di kelas. Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian sosial, diri, emosi, atau moral. Oke, kita mulai dari aspek sosial. Individu yang kesulitan penyesuaian sosial, tidak suka tolong-menolong, tidak senang bekerja sama, dan tidak akrab dengan orang lain, suka mengganggu. Oke, di sini sudah ada suka mengganggu ya. Kita lihat aspek pribadi ya atau diri. Individu yang kesulitan dalam menyesuaikan diri ditandai dengan adanya emosi dan kegoncangan, kecemasan, ketidakpuasan, dan keluhan terhadap nasib yang dialaminya. Terus aspek emosional ya. Individu yang kesulitan aspek emosional bersikap tidak tenang dalam melakukan suatu hal dan mudah tersinggung dengan perbedaan pendapat atau kesalahan yang diperbuat orang lain. Terakhir, aspek intelektual. Berarti moral nggak ada ya, ada intelektual. Individu dalam penyesuaian diri harus mampu mengambil keputusan sesuai dengan keadaan dirinya, dan individu mampu mempertimbangkan dahulu apa yang akan dirinya lakukan, sementara kesulitan menyesuaikan diri maka tidak mampu mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan. Berarti udah jelas ya, karena suka mengganggu ini adalah aspek sosial. Jadi jawaban betul aspek sosial. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Di kelas Ibu Rani ada beberapa anak yang lebih suka menyendiri, sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerja sama. Ciri-ciri perilaku peserta didik tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki kemampuan komunikasi yang rendah, kemampuan menghargai diri yang rendah, sosial yang rendah, sosialisasi yang rendah. Oke, kita lihat. Ingat ya, tadi sudah dijelaskan aspek sosial itu individu kesulitan menyesuaikan sosial, tidak suka tolong-menolong, tidak senang bekerja sama, tidak akrab dengan orang lain, suka menyendiri, sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, berarti hampir sama ya. Berarti kita punya di sini adalah keterampilan aspek sosial yang rendah.
Oke, semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut, diduga status hubungan sosial Diki termasuk anak yang ditolak, anak yang diterima, anak yang diabaikan, anak yang kontroversial. Oke, status hubungan sosial Diki. Oke. Para ahli membagi 5 tipe status teman sebaya ya, kata Wenzel dan Escher. 1995. Yang pertama adalah popular children, anak yang populer, sering dinominasikan sebagai teman baik dan jarang tidak disukai oleh teman dalam kelompoknya. Yang kedua adalah average children, anak yang rata-rata menerima rata-rata jumlah nominasi antara positif dan negatif dari teman dalam kelompoknya. Yang ketiga, neglected children atau anak yang ceroboh atau lalai. Jarang dinominasikan sebagai seorang teman baik, tapi ia tetap disukai oleh teman dalam kelompoknya. Yang keempat, rejected children, anak yang dikucilkan. Jarang dinominasikan sebagai teman yang baik dan ia tidak disukai oleh kelompoknya. Yang kelima, controversial children, anak yang menjadi kontroversi. Sering dinominasikan sebagai teman baik dan menjadi seorang tidak disukai. Oke, kita lihat di sini. Tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sifat kurang menghargai ya. Intinya dikucilkan. Ya, karena juga tidak disukai ya. Tidak disukai oleh kelompoknya. Berarti jawabannya adalah anak yang ditolak. Oke, semoga jelas. Kita lanjut ya. Oke, ternyata cukup sekian soal-soal yang ada di review perkembangan potensi peserta didik. Mohon maaf banyak istilahnya berenol ya, karena ini adalah pengalaman pertama saya menjelaskan tentang pedagogi atau teori ya. Semoga dapat dipahami. Bila ada kesalahan kata, sekali lagi mohon maaf dan kita diskusi ya di dalam kolom komentar. Terakhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.